Ya, budidaya tanaman pangan. Kapan lihat materi di situ mungkin bahwa tanaman pangan ini adalah tanaman yang hasilnya mengandung karbohidrat tinggi. Ya, yang karbohidratnya tinggi itu termasuk tanaman pangan. Karena hasil-hasil pertanian ini ada yang proteinnya yang tinggi, ada vitamin C-nya yang tinggi. Jadi, kapan tanaman pangan ini tanaman yang hasilnya karbohidratnya yang tinggi. Nah, contohnya mungkin di diktat ibu itu sudah ada situ. Salah satunya padi. Nah, padi termasuk hasil pertanian yang karbohidratnya tinggi sebagai tanaman pangan kita, ya, atau beras nama lainnya, ya. Nah, atau jagung, ubi. Nah, itu yang termasuk kelas yang karbohidratnya tinggi. Kapan sayur itu tidak termasuk tanaman pangan, walaupun bisa dimakan, ya. Nah, jeruk misalnya, walaupun bisa dimakan, dia tidak termasuk tanaman pangan karena karbohidratnya dia mempunyai khusus, misalnya vitamin C-nya yang tinggi, karbohidratnya rendah. Paham di sini tentang tanaman pangan? Nah, ya, tanaman pangan itu hasilnya misalnya seperti beras, itu kandungan karbohidratnya tinggi. Ya. Nah, kandungan karbohidratnya tinggi atau kita kenal juga dengan tanaman pangan, ya. Nah, lalu kita lanjuti tanaman pangan namanya budidaya. Budidaya adalah pengelolaan tanaman dan lingkungannya untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Nah, jadi pengelolaan tanaman dan lingkungannya untuk mencapai produksi yang tinggi atau optimal istilah lainnya. Nah, jadi budidaya salah satunya penyemaian. Nah, tetapi tidak semua tanaman disemai seperti beras atau padi. Padi itu dalam pelaksanaannya harus melakukan penyemaian. Nah, penyemaian ini adalah dengan maksud memilih bibit atau tanaman yang sehat, tanaman yang tumbuhnya normal. Mungkin ada syarat penyemaian di buku itu. Nah, kapan untuk 1 hektar itu kurang lebih 20 kilo benih dengan lahan penyemaian tertentu. Jadi tidak sembarangan juga. Nah, benihnya juga harus benih unggul. Kapan kita mau menanam, mungkin sudah tidak asing lagi. Kapan kita menanam benih unggul, harapan kita kan produksi. Nah, kapan tidak unggul, mungkin produksinya rendah. Jadi harus kita perhatikan juga benih. Nah, benih harus daya kecambahnya tinggi. Nah, tidak semua benih walaupun dia unggul, mungkin benih itu sudah lama di gudang atau di depot pertanian. Kapan sudah terlalu lama di gudang, benih itu sudah daya kecambahnya rendah. Itu juga tidak kita harapkan yang begitu menanam itu. Nah, makanya kadang-kadang kapan kita menanam ragu dengan benih itu, biasanya benih itu kita lakukan pekecambahan dulu, kita uji daya kecambah. Kapan ragu gitu kan, itu boleh juga menguji daya kecambah. Kita kecambahkan 100 benih. Kapan 100 benih itu tumbuhnya tidak bagus, hanya 50%, 30%, itu biasanya tidak disarankan untuk menanam. Nah, begitulah syarat-syarat dari budidaya. Nah, jadi syarat-syarat budidaya ini sekarang sudah ada, ya. Makanya budidaya itu sekarang kapan petani konvensional kan ya nanam-nanam bela. Dalam budidaya itu ada hitung-hitungannya, ya. Kapan lahan 1 hektar, benihnya, kapan sawitnya, itu benihnya, sawitnya nanti jadi kurang lebih misalnya 120 tanaman, ya, dengan jarak tanam 70 kali 80, ya. Jadi sudah ada hitung-hitungannya, tidak sembarangan untuk mendapatkan pertumbuhan dan juga produksi yang tinggi. Nah, begitu juga dengan benih. Benih itu kapan 1 hektar untuk padi misalnya kan, itu kurang lebih 20 kilo. Nah, baru menguntungkan. Karena
di dalam budidaya padi itu juga dengan jarak tanam 20 kali 20, 10 kali 10, dengan maksud lahan yang 1 hektar itu produktif, ya. Tidak ada lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi jarak tanam itu sudah produktif, tidak jarak tanam yang tidak memenuhi aturan atau jarak tanam yang merugikan. Jadi jarak tanam itu juga sudah ada aturannya, ya. Nah, seperti jagung manis, ya. Itu jarak tanamnya ada 60, 80, 70 kali 80, itu jagung manis. Jarak tanamnya 200 kali 200. Karena memperhatikan lahan itu menjadi produktif. Sudah ada hitungannya tuh, kapan 1 hektar padi itu harus 3 ton. Bayangkanlah. Nah, jadi harus kita pikirkan juga jarak tanam itu harus 1 atau harus 3 ton. Nah, 2 ton, 3 ton. Ada yang sudah menentukan 1 hektar itu nanti hasilnya 6 ton kapan padi-padi unggul dari Cina itu. Nah, jadi tidak sembarangan kita menanam, ya, ada hitung-hitungannya. Ini mungkin pengalaman Pak Tugidi Ibu sampaikan, ya, kapan dia menanam itu sudah terbayang duitnya. Nah, ini sekian meter persegi, nanti duitnya sekian ribu itu. Nah, kamu juga begitu harus memikirkan dengan budidaya yang baik, nanti duitnya sekian. Nah, ini mana yang pada hilang nih? Halo. Nah, sudah capek ya? Mega mana Mega? Halo. Aduh, mana? Ngapa tidur ya? Dah. Yalah nanti. Jadi di dalam budidaya itu namanya kapan kita belajar agronomi itu kan sudah ada hitung-hitungannya supaya budidaya itu bisa baik. Nah, kapan 1 hektar misalnya pupuk kandangnya itu biasanya disarankan 10 ton sampai 20 ton per hektar untuk tanah kita ini. Jadi sudah ada di analisis orang harus memberi pupuk kandang 10 ton sampai 20 ton. Kapan kita ngasih cuma 2 ton mau nanam jagung cuman ala kadarnya, nah, itu sudah dapat dibayangkan pasti produksinya rendah, pertumbuhannya kurang bagus. Nanti kamu baca ya tentang budidaya tanaman ini. Cabai beda lagi nanti kapan kamu mau baca, ya. Misalnya ubi, misal ubi kayu, nah itu akan beda lagi syarat tumbuhnya karena masing-masing tanam ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda untuk tumbuh dan juga produksi. Karena ujung-ujungnya kita ini produksi ini. Nah, di dalam budidaya itu penanganannya itu juga harus sesuai dengan SOP-nya atau ketentuan budidaya, ya. Nanti di situ dibilang ada pemupukan dengan dosis, misalnya pupuk urea misalnya kan, pupuk urea dosisnya misalnya 10 kilo per hektar. Nah, itu sudah dianalisis oleh orang. Itu harus kita ikuti, ya. Nah, karena mungkin petani yang kurang modal sehingga tidak dipupuk, ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi produksi atau pertumbuhan. Misal pupuk urea itu diberi 2 kali. Pertama pada waktu tanam, kedua pada umur 30 hari. Nah, jadi sudah dianalisis oleh orang kenapa umur 30 hari. Nah, tidak akhir panen saja. Itu sudah dikaji oleh orang, ya. Jadi kaji-kajian ini sudah kita ikuti, tetapi harus kita kaji lagi bisa. Nah, kenapa urea diberi 2 kali, misalnya TSP 1 kali. Nah, itu ada ilmunya, ya, yang harus kita pahami karena kebutuhan tanaman itu, ya, itu yang harus kamu pahami. Apa guna urea itu mengandung N. Nah, kenapa pentingnya memberi urea atau N? Nah, harus kita pahami. N itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ya, baik itu batang, daun, akar. Nah, jadi kapan kita tidak siapi pemberian N pada awal tanam, berarti awal tanam itu daun-daunnya, tingginya mungkin tidak berkembang sebagaimana mestinya. Atau perlu disiram tiap hari. Di situ kan di budidaya itu misal penyiraman
penyiraman dilakukan setiap hari. Nah, apa fungsinya air atau penyiraman ini? Mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, bagian tubuh sel itu adalah air. Kita cukupi bagian tubuhnya supaya tumbuhnya bagus. Air sebagai pelarut, air sebagai peraksi, air sebagai banyak fungsi air, mengatur suhu. Nah, sehingga di dalam budidaya itu harus kita tanya, kenapa pentingnya penyiraman? Penyiraman juga tidak sembarang. Kapan mungkin di petani tidak ada air, ala kadarnya. Kapan di budidaya itu penyiraman itu biasanya sampai kapasitas lapang atau basah. Nah, dengan maksud air itu tersedia bagi tanaman atau cukup bagi tanaman. Nah, itu yang harus kita pahami. Nanti ada pengendalian hama dan penyakit. Kenapa perlu? Nah, karena di lingkungan kita ini memang mudah, tanaman budidaya kita mudah diserang oleh hama penyakit. Nah, sehingga perlu, kapan perlunya? Tergantung dari hama atau penyakitnya. Kadang ada mulai benih itu, biji itu, benih itu belum ditanam atau mau ditanam, itu sudah direndam dengan obat. Nah, dengan maksud tidak dimakan oleh mungkin semut atau yang lainnya. Nah, jadi mungkin harus kamu baca kembali tentang teknik budidaya itu, ya, baik itu beras atau padi, ya. Padi itu juga daerah-daerah potensi itu sudah dianjurkan untuk menanam untuk mencukupi beras atau pangan kita. Mungkin yang terkenal padi sawah, padi rawa. Nah, daerah-daerah rendah seperti kita ini banyak daerah-daerah rendah di Mersan, di Tembesi, ya, itu namanya padi rawa, padi gogo, ayo. Nah, itu karena daerah-daerah itu berpotensi dianjurkan untuk menanam sesuai dengan keadaan padi rawa. Jenisnya juga padi rawa, gogo, daerah lahan kering. Ada orang nanam padi di lahan kering? Ada, ya, mungkin lebih banyak ke sawah, ya, karena memang dia banyak membutuhkan air. Di lahan kering itu varietas padi kering, ya. Nah, itu dicukupi juga dengan pupuknya, dengan airnya. Lalu nanti ada lagi padi gogoranca. Nah, padi yang membutuhkan air yang sedikit pada waktu tertentu atau tahap tertentu membutuhkan air yang banyak. Nah, jadi itu memang varietas padi gogoranca, ya. Nah, jadi harus kita simak-simak juga kenapa budidaya padi itu ada sampai 5, ya. Ada juga namanya padi pasang surut. Pernah dengar padi pasang surut? Ada dengar padi pasang surut? Nah, belum. Nah, jadi budidaya padi itu ada juga budidaya padi pasang surut. Itu biasanya di daerah-daerah laut, pinggir-pinggir laut. Misalnya Tungkal, ya, daerah-daerah Tungkal. Nah, itu mereka tidak sama dengan menanam padi sawah yang secara umum atau padi rawa. Karena kita sifat dari air laut itu sifatnya asin. Nah, jadi varietasnya harus kuat dengan garam. Nah, adaptasinya tinggi terhadap garam, mampu dia tumbuh dan berproduksi. Nah, itu juga harus kita baca juga, kita pikirkan kenapa ada padi pasang surut. Itu varietasnya varietas pasang surut itu, ya, yang dibuat oleh pemulia tanaman. Nah, begitulah terus berkembang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang orang menanam bisa di hidroponik. Nah, tidak apa-apa, ya. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu, lahan semakin sempit, lahan-lahan potensi atau yang tidak berpotensi itu dipotensikan untuk mencukupi, ya, kebutuhan manusia sendirilah, ya. Bagi kita mungkin bagaimana, ya, yang kelas-kelas besar itu, kelas-kelas lahan luas itu memang harus kita pikirkan, ya. Seperti kita memang ada lahan-lahan sawah gitu, ya. Nah, bagaimana sawah-sawah rawa itu produktif, produksinya tinggi. Lalu juga ada padi-padi irigasi sederhana, ya, kan ada di Batanghari ini. Irigasinya masih sederhana, ya, mengikuti tinggi rendahnya air di sungai. Nah, itu harus kita pikirkan juga. Bagaimana budidayanya ini bisa baik,
ya dengan kecukupan air ini. Nah, itu kan ada padi irigasi sederhana kita. Ada tak tahu bahwa budidaya padi itu kecukupan airnya dari air sungai? Ada pernah Ada pernah tahu? Ada ini Wahyu, ada tahu kita irigasi atau pengairan itu dari air sungai? Nah, ya jadi di daerah kita ini orang disarankan untuk budidaya padi itu mencukupi airnya dengan irigasi air sungai, ya, menanam misalnya sebelum akhir menanam sebelum hujan tinggi itu sudah mulai menanam. Nanti kapan hujan tinggi, air sungai tinggi, itu bisa diatur air irigasinya. Sehingga sampai akhir panen, tanamannya tumbuh baik dan panennya tinggi dan akhirnya produksinya tinggi. Ya, mungkin itu yang harus kamu perhatikan juga. Ada apa di budidaya ini? Nah, itu sekarang sudah ada SOP-nya, Standar Operasional Pelaksanaan. Kapan kamu sebagai mahasiswa, mungkin kapan ada yang mau ditanya di situ, kenapa begini boleh. Nah, itulah yang penelitian kita yang ada sekarang ini. Nah, mahasiswa ingin tahu, katanya pupuk 10 ton. Kenapa pupuk hanya 5 ton? Mungkin tanahnya sudah diulang-ulang pemakaiannya sehingga pupuknya lebih rendah. Jadi itu juga kajian-kajian, ya, seperti di kebun kita ini. Mahasiswa katanya 5 ton hasilnya sudah tinggi. Dikaji-kaji kiranya lahan itu sudah sering dipakai, dikasih pupuk, sehingga 5 ton memberikan hasil yang baik. Tidak apa-apa, ya. Tapi harus datanya harus memang benar gitu, ya. Nah, jadi kajian-kajian ini terus dikaji oleh kita lah sendiri sebagai orang pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian. Dulu mungkin kapan padi itu hanya 1 ton. Sekarang itu padi itu bisa sampai 6 ton. Ya, dulu menanam padi itu hanya 1 kali setahun. Sekarang menanam padi itu bisa 4 kali setahun. Nah, begitulah kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan tentang budidaya tanaman pangan ini. Mungkin cukup dulu, ya. Kita ada pertanyaan? Ayo.